Sungguh indah si burung bulbul, hinggap anggun di dahan bercabang. Perkenalkan, saya Herun Sitompul, Kepala SLB Negeri Kijang. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri sebagai peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori dedikasi Kepala SLB. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori dedikasi Kepala Sekolah SLB. Awal tahun 2022, saya menerima amanah sebagai Kepala Sekolah definitif untuk memimpin SLB Negeri Kijang, sebuah sekolah yang baru berdiri di Kampung Wacopek, Bintan Timur. Sekolah yang berdiri dengan 3 ruangan kelas ini di tengah keterbatasan. Sekolah tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa guru, bahkan tanpa murid. Jalan menuju sekolah pun hanya berupa tanah merah, sulit dilalui kendaraan, bahkan sangat licin ketika turun hujan. Namun di balik semua keterbatasan ini, saya melihat cahaya kecil harapan untuk bisa membersamai anak berkebutuhan khusus di wilayah ini. Saya percaya keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perubahan besar. Saya menyusun strategi kepemimpinan yang saya sebut proaktif, singkatan dari perencanaan, organisasi, aksi, dan kontrol terpadu inovasi formatif. Program ini saya adopsi dari teori manajemen TOAC oleh George Artery. Namun saya ubah menjadi pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual sesuai dengan karakter sekolah luar biasa. Bagi saya, proaktif bukan sekedar konsep administrasi, tetapi roh kepemimpinan transformasional yang menyalakan perubahan dari data, fakta, dan keyakinan hati. Perencanaan menyusun mimpi dengan data dan tekad. Kami memulai dari nol, mengurus izin operasional, memperoleh NPSN, mendata lahan, data pokok pendidikan, dan menyusun rencana strategi sekolah. Kami merumuskan visi dan misi sekolah yang sederhana tapi kuat. Bagaimana menjadi sekolah yang inklusif, ramah anak, dan berdampak bagi masyarakat. Saya menyusun rencana pengembangan sekolah secara bertahap. Jangka pendek untuk sosialisasi dan penjaringan murid, jangka menengah untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan jangka panjang untuk menjadikan SLB Negeri Kijang menjadi pusat sumber, pusat layanan anak berkebutuhan khusus di Kepulauan Riau. Pengorganisasian menyatukan langkah, menumbuhkan rasa memiliki. Tahap berikutnya adalah mengorganisasi sumber daya yang ada. Saat itu guru hanya terdiri dari 4 orang dan belum ada tenaga kependidikan. Namun mereka siap memegang peran ganda, bahkan rangkap jabatan dan tanggung jawab. Kami membentuk tim-tim kecil seperti tim kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas, dan layanan khusus. Semua bekerja dengan satu semangat, bersama kita bisa. Kami juga membangun kolaborasi lintas sektor, baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah setempat seperti RT RW, kelurahan dan kecamatan, badan pertanahan, PLN, puskesmas, dan masyarakat sekitar lainnya. Komite dan orang tua juga berperan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna bagi murid dan menata lingkungan belajar yang ramah anak. Aksi menyalakan semangat di tengah keterbatasan. Tahapan berikutnya adalah aksi, inti dari kepemimpinan yang saya jalankan. Saya percaya pemimpin harus menjadi teladan. Maka saya berusaha hadir di setiap proses, mengajar, menuntun, sekaligus mendengarkan. Kami memulai pembelajaran kontekstual dengan bahan alam di sekitar sekolah, baik itu berbentuk batu, daun, dan kayu, bisa menjadi media belajar yang kreatif. Kami menggerakkan komunitas guru untuk terus belajar melalui komunitas belajar SLB Negeri Kijang, serta berkolaborasi dengan SLB lain di Provinsi Kepulauan Riau. 2 orang guru kami berhasil lulus menjadi guru penggerak, sementara saya sendiri senantiasa mengembangkan diri melalui pendidikan, pengajar praktik, dan fasilitator guru penggerak. Saat ini saya juga sebagai Ketua MKKS SLB se-Provinsi Kepulauan Riau.
Kami juga menginisiasi kegiatan Hari Belajar Guru dengan berkolaborasi dengan sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bintan Timur, di mana para pendidik saling berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran. Dalam setiap langkah, saya menanamkan budaya kerja positif bersama kita bisa. Budaya ini mengakar kuat bahkan melibatkan orang tua melalui komunikasi dua arah yang intens menggunakan buku penghubung, sehingga proses belajar tidak berhenti di sekolah, tetapi berlanjut di rumah. Kontrol dan evaluasi, menumbuhkan refleksi bukan sekedar penilaian. Tahap keempat adalah kontrol terpadu inovasi formatif. Kami melakukan rapat refleksi setiap bulan, memantau perkembangan guru, murid, dan program sekolah. Kami juga melakukan supervisi akademik serta praktik coaching secara berkala. Evaluasi kami bukan hanya soal angka, tetapi juga perilaku, kemandirian, dan kebahagiaan anak. Melalui buku penghubung, guru dan orang tua berkomunikasi setiap hari. Kami juga membuka ruang refleksi bagi seluruh GTK untuk memberikan masukan terhadap kebijakan sekolah. Hasil evaluasi kami gunakan untuk memperbaiki langkah, memperkuat pembelajaran, dan menumbuhkan budaya reflektif di setiap aspek kerja. Hasil dan dampak dari sekolah kecil lahir prestasi besar. Kini, setelah 3 tahun berjalan, hasilnya mulai nyata. Guru-guru kami semakin kompeten, aktif mengikuti berbagai pengembangan diri dan menjadi motor perubahan. Siswa kami mulai menorehkan prestasi di tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan menjadi utusan Provinsi Kepulauan Riau ke tingkat nasional melalui FLS 3N kategori IT. Sekolah kini telah memiliki akses listrik, lingkungan yang mulai menghijau dan ramah anak, serta fasilitas belajar yang memadai. Yang paling membanggakan, pada akhir tahun 2024 yang lalu, SLB Negeri Kijang berhasil meraih akreditasi A, sebuah bukti bahwa dedikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berbasis hati mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Refleksi dan penutup. Melalui perjalanan ini, saya belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari banyaknya sumber daya, tetapi dari kemampuan mengubah keterbatasan menjadi peluang dan kesulitan menjadi prestasi. Bagi saya, menjadi kepala sekolah dedikatif berarti memimpin dengan cinta, bekerja dengan ketulusan, dan menyalakan cahaya di tengah gelapnya tantangan. Dari tempat kecil di ujung Kijang ini, kami belajar bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah sederhana, tetapi dilakukan dengan hati yang besar.